Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kembali lagi nih sama konten-konten Tensura. Oke, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai karakter utama dari Tensura. Siapa lagi kalau bukan sang Lord kita, The Man, The Myth, The Legend, Lord Gobta. Dan kita akan membahas mengenai momen-momen epik dari Lord kita ini yang dia lakukan, baik itu di light novel, manga, dan anime. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun, sebelum kita membahas protagonis Tensura ini lebih jauh, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe supaya silahkan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video Wong Anime. Dan kalau kalian telah subscribe di channel ini, Wong Anime haturkan dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah setia terus menonton channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas kehebatan Lord kita. Lord Gobta adalah merupakan penduduk hutan jura dan merupakan salah satu anggota yang tinggal di desa para hutan goblin. Dia kemudian dinamai oleh Rimuru, monster yang lebih rendah darinya, namun membantu para goblin yang saat itu mendapatkan ancaman dari para direwolf, dan pada akhirnya berhasil mendamaikan kedua pihak yang berseteru. Pada akhirnya, Rimuru sang selain pun menjadi pelindung dari para goblin dengan persetujuan Lord kita tentunya. Untuk Lord Gobta, dikarenakan bentuk wajahnya yang agak mirip dengan saudaranya dari ras orc, maka dia dinamakan dengan nama tersebut, yang pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua hal, yaitu Go dari goblin dan Buta yang berarti babi. Dan semenjak saat itulah Lord Gobta pun lahir. Dan semenjak saat itu pula momen-momen epik dari sang Lord pun dimulai. Nah, berikut ini Wong Anime kurang lebih sudah menyusun sekitar 7 momen epik Lord Gobta, dimulai dari yang pertama. 1. Pemanggil pertama. Kalau kalian membaca manga dari Tensura dan membaca volume 1 dari light novelnya, kalian akan menemukan kalau Lord Gobta ini bahkan telah berbakat sebelum dia mengizinkan dirinya dinamai oleh Rimuru. Sebelum dinamai, dia bahkan telah melakukan perjalanan panjang dari hutan jura ke negara Dwargon yang kalau tidak menunggangi direwolf memakan waktu berbulan-bulan. Dengan kata lain, Lord kita yang satu ini sebelum berevolusi sangat-sangat berbakat. Maka tidak mengherankan kalau dia akan menjadi yang paling menonjol di antara para hobgoblin yang telah Rimuru namai. Nah, ketika peristiwa di Dwargon terjadi yang pada akhirnya berujung dengan Kaijin dan 3 dwarf bersaudara pindah ke hutan jura bersama Rimuru, entah kenapa Rimuru lupa dengan keberadaan Lord Gobta dan meninggalkannya di penjara dalam keadaan terikat. Benar-benar gak sopan sekali selama yang satu ini pada Lord kita. Tapi untungnya Lord sangat bertalenta. Bersamaan dengan Lord menahan kebutuhan dasarnya yang biasanya membuat makhluk biasa batu ginjal apabila ditahan, dia tidak cuma berhasil terbebas dari batu ginjal, namun juga berhasil memanggil direwolf melalui bayangannya. Peristiwa ini menjadikannya hobgoblin pertama yang mampu memanggil direwolf. Dan itulah momen epik Lord kita yang pertama. 2. Gobta versus Gabiru. Momen epik Lord selanjutnya terjadi ketika penyerangan orc ke hutan jura terjadi. Peristiwa invasi para orc ini tentu saja mengancam keberlangsungan para penghuni hutan jura, dikarenakan mereka akan memakan ras apapun yang ada di hadapan mereka. Peristiwa ini tentu saja membuat para ras monster berakal di hutan jura beramai-ramai mencari sekutu, termasuk para lizardmen. Nah, para lizardmen yang dipimpin oleh anak kepala suku ini memiliki nama Gabiru. Dan giliran dia menemui desa yang dipimpin Rimuru. Dia menunjukkan ketidaksopanannya pada para penghuni desa. Nah, disinilah Lord kita Gobta muncul setelah sebelumnya dia dengan bakat dan kemampuannya berhasil menawarkan racun yang secara tidak sopan dibuatkan oleh Shion, salah satu ogre yang numpang di sana. Pada pertemuan dengan para lizardmen ini, Lord kemudian berhasil mengalahkan Gabiru dengan menggunakan shadow movement dan kemudian menendang bagian belakang dari kepala Gabiru, tendangan yang berhasil dia pelajari ketika Rimuru menendangnya di episode sebelumnya, membuat Gabiru terkapar seketika. 3. Penyelamatan Gabiru. Pada akhirnya, konfrontasi antara para penghuni hutan jura dengan para orc pun terjadi. Para orc kemudian menyerang daerah kekuasaan para lizardmen yang sebelumnya telah mengalami kudeta politik. Perjanjian sebelumnya antara pihak lizardmen dan Rimuru membuat para lizardmen harus menunggu setidaknya 1 minggu hingga Rimuru datang untuk melaksanakan bantuan. Namun sayangnya, Gabiru, anak dari kepala suku yang sebelumnya Lord kita kalahkan, justru malah melakukan kudeta.
Dan dengan data pertempuran yang hampir nihil, dia mengubah strategi para Lizardmen secara total dari yang asalnya defensif menjadi ofensif. Dan ini akhirnya berujung dengan bencana. Para pasukan Lizardmen yang sebelumnya berhasil bertahan menggunakan medan rawa yang merupakan keuntungan medan mereka, akhirnya berhasil dikalahkan sedikit demi sedikit. Dan ini berujung dengan jumlah Lizardmen semakin berkurang banyak. Dan para Goblin yang sebelumnya diminta sebagai persekutuan dari desa lain pun justru malah menjadi beban. Peristiwa ini kemudian berakhir dengan kedatangan salah satu Orc General yang awalnya Gabiru anggap sebagai Orc Lord. Gabiru kemudian berduel dengan pemimpin pasukan Orc tersebut dan terlepas dari perjuangannya, peristiwa ini pada akhirnya berujung dengan kekalahan Gabiru. Gabiru yang hampir mati dan menunggu ajal pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Lord Gobta yang menahan serangan Orc General, dan pada akhirnya Gabiru menemukan dan menyadari keagungan Lord Gobta dengan menganggap Lord kita ini sebagai pemimpin sesungguhnya dari desa Goblin dan memang benar-benar pantas untuk disandangkan gelar tersebut. 4. Serangan balik Falmouth. Serangan Falmouth ke Tempest benar-benar menyisakan luka yang dalam bagi para penduduk Tempest, termasuk Lord kita Gobta. Pada saat peristiwa penyerangan Falmouth, gelombang pertama yang pada dasarnya hanya dilakukan oleh 100 orang, para monster hampir tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan Holyfield yang dipasang di seluruh penjuru Tempest yang membuat semua monster tidak bisa melakukan apapun dikarenakan sifat alami sihir suci yang memang bisa memurnikan Magicule yang merupakan komposisi utama dari para monster. Dan ini tentu saja pada akhirnya membuat para penghuni Tempest yang kebanyakan adalah monster tidak bisa apa-apa dikarenakan mereka dimurnikan oleh Barid yang membuat mereka tidak bisa melakukan kemampuan mereka secara penuh. Peristiwa ini juga terjadi pada Lord kita Gobta yang sebelumnya secara epik berhasil menghentikan skema yang dilakukan oleh trio sampah Isekai dan menyelamatkan Gobzo yang hampir mereka jebak. Akibat pencegahan yang dilakukan oleh Lord, pada akhirnya trio sampah berakhir dengan konfrontasi fisik langsung dan menghindari skema berbelit-belit mereka. Pada mulanya para monster menang, namun kemudian Holyfield dipasang dan hampir semua monster menurun performa pertarungannya. Bahkan Lord Gobta tidak bisa apa-apa dan berakhir tidak sadarkan diri dalam pertempuran. Ketika pertempuran selesai, Lord kita menemukan kalau banyak orang meninggal, termasuk juga Gobzo, teman dari Lord kita tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat Lord marah. Dia pun kemudian memulai penyerangan balasan kubu Tempest dengan melakukan sinar laser petir hitam dari Thunder Coiling Dragon yang merupakan senjata dari Lord Gobta. Dan genderang tabuhan dari Lord ini memulai pembantaian balik yang dilakukan kepada pihak trio sampah Isekai dan kerajaan Falmouth yang sebelumnya tertawa sambil membantai para penduduk Tempest. 5. Menyelamatkan Alphys. Pada pertempuran melawan pasukan negara boneka Jistav yang dicurigai oleh Rimurus sebagai dalang dari pengendalian Milim dan menghilangnya Carrion, para penduduk Yurazania yang sebelumnya ibu kotanya berhasil dihancurkan pada akhirnya mengungsi di Tempest, termasuk para unsur militernya. Dengan melakukan persekutuan dengan Tempest, mereka pun kemudian melakukan penyerangan atas para pasukan Jistav yang melakukan agresi pada negara Yurazania dengan tujuan untuk membunuh sisa-sisa pengungsi yang ada di sana. Setelah Rimuru melakukan teleportasi puluhan ribu pasukan gabungan Tempest dan Yurazania, pertarungan pun dimulai dan Benimaru pada akhirnya ditugaskan untuk memimpin pasukan persekutuan tersebut. Sementara itu, para Tribisketir yang memang gila pertarungan langsung menargetkan para komandan musuh. Alphys yang merupakan yang terkuat di antara para pasukan Yurazania langsung menargetkan Yamza yang merupakan pemimpin pasukan dan salah satu dari 5 jari Clement. Pertarungan sengit pun terjadi hingga kemudian Yamza kemudian menemukan kesempatan untuk menebas tengkuk dari Alphys. Nah, di saat genting seperti ini, Lord kita, The Man, The Myth, dan The Legend, Gobta muncul dan menyelamatkannya. Ternyata selama pertempuran, Gobta dan para pasukan Goblin Rider bersembunyi di bayangannya Alphys dan mengamati pertempuran sehingga dia bisa menyelamatkan Alphys di saat yang tepat. 6. Gobta, Sang Empat Raja Langit. Kecerdasan dan bakat dari Lord sekali lagi bisa kita lihat ketika festival pendirian Tempest terjadi. Salah satu peristiwa utama dari festival yang pada dasarnya adalah main events dari festival adalah perkenalan Colosseum Tempest yang pada dasarnya meniru konsep arena pertarungan di Ingracia. Nah, Rimuru berharap Colosseum ini akan menjadi salah satu sarana entertainment dan hiburan bagi para penduduk Tempest yang akhirnya akan menjadi salah satu daya tarik Tempest untuk menarik para wisatawan ke sana. Maka untuk itu dia pun kemudian mengadakan turnamen pertarungan.
Nah, siapa yang paling epic performanya di sini? Tidak lain dan tidak bukan, tentu saja Lord Gobta. Dan salah satu pertempurannya yang paling epik adalah pertempurannya dengan Lion Mask, dikarenakan kemenangan Lord terjadi akibat kecerdasannya. Pada pertarungan pertama dengan Kai, si petarung pedang hebat, Lord sebenarnya agak kurang semangat. Namun setelah Rimuru mengatakan kalau dia akan memberikan prototipe pancingan yang telah dia ciptakan, Lord Gobta pun akhirnya naik semangatnya dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Pada pertarungan suci ini, Lord Rangga mendapatkan kehormatan untuk dipanggil oleh Lord Gobta yang kemudian mengalahkan Kai dalam sekali serang. Nah, pada pertarungan antara Lord Gobta dengan kontestan bernama Lion Mask, Lord dengan talenta yang dia punya menyadari kalau ada yang salah dengan kontestan di depannya. Dengan menggunakan analisis dan kecerdasannya, Lord Gobta pun akhirnya mengetahui kalau orang yang ada di depannya ternyata adalah ex-Raja Iblis Carrion. Dan dia bertarung sambil menyamar supaya identitasnya tidak diketahui oleh orang-orang. Dengan IQ-nya yang tinggi, Lord Gobta kemudian menargetkan topeng dari Lion Mask. Hingga pada akhirnya, Lion Mask pun terpaksa mengundurkan diri dari pertempuran. Inilah kehebatan dari Lord kita Gobta, sang Hobgoblin jenius. Kemenangannya secara berturut-turut ini pada akhirnya membuat Lord menjadi salah satu dari 4 Raja Langit bersama dengan Diablo, Benimaru, dan Xion. 7. Magic Wolf Transformation. Pada saat invasi Kekaisaran Timur ke wilayah barat yang pada akhirnya berujung dengan penargetan Tempest, divisi mecha dari Kekaisaran kemudian memobilisasi sekitar 1 juta pasukan yang sebagian dikirim ke labirin Tempest. Sebagiannya lagi kemudian dihadapkan pada Green Corps-nya Lord Gobta yang terdiri atas para Goblin Rider Elite dan para pasukan Hobgoblin. Pada pertempuran ini, Lord Gobta dengan kejeniusannya berhasil menghancurkan banyak sekali pasukan musuh. Tidak hanya itu, ketika Rimuru melakukan strategi ofensif besar-besaran, maka Lord pun kemudian bergabung dengan Lord Rangga. Dan ini pada akhirnya menyebabkan dia berubah menjadi manusia serigala yang memiliki seluruh kemampuan Rangga. Dan pada akhirnya, kemampuan dan kejeniusan Lord pun melesat tajam. Kemampuan dari Lord Gobta dan Lord Rangga ini pada akhirnya membuat pasukan Kekaisaran Timur kocar-kacir. Tank-tank mereka hancur dan menyebabkan kemenangan pasukan Green Corps tanpa korban satupun. Dan inilah bukti kejeniusan Lord Gobta yang berhasil mengkombinasikan kekuatannya dengan Lord Rangga sehingga menghasilkan kekuatan yang tidak terduga. Baiklah semuanya, itulah 7 momen epic Lord Gobta, the man, the myth, the legend yang pada akhirnya berhasil merebut pesona kita semua sebagai protagonis dan main karakter dari The Time I Got Reincarnated as a Slime. Kalau kalian ingin memberikan puji-pujian agung pada Lord, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau kalian ingin men-share kehebatan Lord, maka kalian bisa pencet tombol share di video ini. Dan kalau kalian ingin melihat kehebatan Lord Gobta lainnya, kalian bisa menontonnya di video berikut.